Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata perkuliahan Teknik Jalan Raya 1. Oke, untuk pertemuan yang kedua kita akan membahas terkait sejarah jalan. Untuk yang kemarin, pertemuan di awal kita sudah membahas terkait rencana pembelajaran semester ataupun materi yang akan saya sampaikan dalam satu semester. Untuk kali ini kita akan belajar sejarah perkembangan jalan raya. Kenapa perlu kita mempelajari di awal ini sejarah jalan? Karena sejarah perkembangan jalan raya itu pada mulanya itu berupa bekas jejak menjadi yang sekarang ini jalan raya modern. Kenapa dibuat jalan? Karena manusia itu perlu bergerak dan perlu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Maka untuk itu perlu mempertahankan hidupnya. Jadi di sini kita akan melihat perkembangan jalan raya dari masa ke masa, perkembangan dari awal sampai perkembangannya hingga saat ini. Oke, kalau kita melihat di sini, melihat kondisi existing yang ada di Indonesia. Kalau kalian melihat gambar yang ada di slide, apa yang ada di benak kalian? Nah, di sini gambaran bahwa perkembangan jalan Indonesia di sini contohnya adalah kerusakan jalan yang ada di Indonesia. Kalau kalian melihat di slide yang paling bawah, di sini ada bentuk protes di mana masyarakat sekitar ini dibuat untuk memancing. Jadi ini protes dari dinas atau pemerintah setempat mungkin lambat dalam menangani jalan rusak tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini gambaran yang kedua yaitu kondisi jalan di Cina. Jadi di Cina di sini highway-nya sudah disusun atau sudah direncanakan sedemikian rupa, di mana ada pembagian di mana jalan arteri primer, kemudian jalan kolektor primer dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran terkait kondisi jalan di Cina. Oke, kita membahas perkembangan jalan atau history of highways dari waktu ke waktu. Di sini saya memakai bukunya Clarkson H. Oglesby, R. Gary Hicks tahun 1988. Jadi sudah lama sekali. Mungkin kalian juga belum lahir. Oke, di sini saya membagi ada beberapa tahapan secara perkembangan jalan. Yang pertama diawali dengan jalan purbakala atau yang disebut dengan early roads. Kemudian berkembang menjadi jalan-jalan kuno Amerika atau early roads. Juga kemudian zaman kereta api, the railroad, kemudian sampai dengan perkembangan jalan raya modern atau modern highway development. Nah, perkembangan jalan raya di masa depan itu seperti apa? Atau future development highway transportation. Bagaimana secara perkembangan pembangunan jalan raya di Indonesia? Kalau kita melihat dari masa ke waktu, di sini yang pertama yaitu sejarah perkerasan jalan. Oke, jalan dikenal sejak adanya manusia untuk mencari kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan sesama. Perkembangan jalan awalnya itu hanya berupa jejak, kemudian berkembang untuk mencari kebutuhan hidup, misalnya binatang buruan. Kehidupan berkelompok, jalan setapak dengan menggunakan hewan sebagai sarana transportasi. Oke, di awal itu masyarakat atau penduduk itu hidupnya berkelompok dengan menggunakan jalan setapak. Kemudian perkembangan konstruksi jalan meningkat pesat sesuai dengan tingkat kebutuhannya semakin maju. Jadi semakin lama tingkat kebutuhan, maka perkembangan konstruksi jalan juga berkembang. Oke, dimulai dari tahun 1756 sampai 1836 oleh John Loudon McAdam.
dari kebangsaan Skotlandia, yaitu memperkenalkan batu kali dengan ukuran 15/20 sampai 25/30 yang disusun tegak. Batu-batu kecil disisipkan di atasnya untuk menutupi pori yang terbuka dan meratakan permukaan. Nah, di sini John Loudon McAdam dia menemukan atau memperkenalkan susunan batu. Kemudian oleh Pierre-Marie Jerome Trezeguet, ini kebahasaan Prancis, mengembangkan sistem lapisan batu pecah yang dilengkapi dengan drainase. Jadi sini sudah dilengkapi drainase, kemiringan melintang serta mulai menggunakan pondasi dari batu. Ini mulai berkembang dari zamannya John McAdam tahun 1756 sampai 1836. Kemudian Thomas Telford di tahun 1757 sampai 1834 menggunakan batu ukuran yang disusun tegak. Batu-batu kecil disisipkan di atasnya untuk menutupi pori-pori yang terbuka dan meratakan permukaan. Oke, tahun 1920 sampai dengan sekarang, yaitu teknologi konstruksi jalan dengan menggunakan aspal sebagai bahan pengikat berkembang pesat. Jadi pada zaman Thomas Telford itu perkembangan semakin pesat. Jadi tahun 1920 sampai sekarang ini. Kemudian pada tahun 1820 perkerasan dengan menggunakan semen telah dikenal, tapi baru berkembang setelah awal tahun 1900-an. Kemudian setelah kita melihat perkembangan jalan, kita masuk perkembangan jalan. Bagaimana perkembangan jalan raya itu di Indonesia sendiri? Umumnya ditemukan pada daerah potensi sumber daya alam yang dapat menguntungkan menjajah melalui kerja paksa. Jalan yang membentang dari Anyer ke Penarukan Jawa atau daerah perkebunan di daerah Sumatera Tengah dan Utara. Kemudian selanjutnya pada tahun 70 era dimulainya pembangunan jalan dengan klasifikasi yang lebih baik, yaitu dibangunnya pertama kali pada 1970, yaitu jalan tol Jakarta Bogor Ciawi, kurang lebih berjarak atau panjangnya 53 km. Oke, saya lanjutkan sejarah konstruksi membangun jalan. Jadi bagaimana sejarah konstruksinya itu membangun jalan itu sendiri? Dalam sejarahnya berbagai macam teknik digunakan untuk membangun jalan raya. Di Eropa Utara yang repot dengan tanah basah berupa bubur, dipilih jalan kayu berupa gelondongan kayu yang dipasang di atas ranting, lalu di atasnya disusun kayu secara melintang berpotongan untuk melalui rintangan tersebut. Ini awalnya sejarahnya. Kemudian di Kepulauan Maltada, bagian jalan yang ditata agar kendaraan tidak meluncur turun, sedangkan masyarakat di lembah Sungai Indus sudah membangun jalan dari bata yang disemen dengan bintuna atau bahan aspal agar tetap kering. Dapat dikatakan bahwa pemakaian aspal sudah dikenal sejak milenium abad ketiga sebelum Masehi di kawasan ini. Terbukti di Mohenjo-daro di Pakistan terdapat perkerasan tersebut. Kemudian konstruksi jalan bangsa Romawi berciri khas lurus dengan 4 lapisan. Lapisan pertama berupa hamparan pasir atau adukan semen. Kemudian lapisan berikutnya berupa batu besar datar yang kemudian disusun lapis kerikil dicampur dengan kapur. Kemudian lapisan tipis di permukaan lava yang mirip batu. Kemudian cirinya apa? Ketebalan jalan sekitar 0,9 sampai 1,5 meter. Rancangan jalan Romawi tersebut termasuk mutakhir sebelum munculnya teknologi jalan modern di abad 18 atau awal abad 19. Sayangnya jalan itu rusak ketika Romawi mulai runtuh. Jadi sejarah konstruksi jalan juga berasal dari bangsa Romawi ya. Makanya ada istilah ada banyak jalan menuju Roma ya. Ya mungkin dari sini. Oke, saya lanjutkan. Di akhir abad 19, seiring dengan maraknya penggunaan sepeda, pada tahun 1824 dibangun jalan aspal namun dengan cara menaruh blok-blok aspal. Jadi di sini awalnya di abad 19 di Romawi. Jalan bersejarah itu disaksikan di Gam Es Paris, Prancis. Jalan aspal yang bersifat lebih plastis atau dapat
berkembang atau dapat kembang susut yang baik terhadap perubahan cuaca dan sebagai pengikat tahan yang lebih tahan air. Kemudian tadi di Romawi ya, di Skotlandia hadir juga jalan beton yang dibuat dari semen Portland pada tahun 1865. Sekarang banyak tol dengan konstruksi beton tebal minimum 29 cm dapat tahan hingga lebih dari 50 tahun serta sangat kuat sekali memikul beban. Nah ini sebenarnya secara konstruksi perlu ditiru oleh kita ya, agar ketahanan dalam konstruksi betonnya itu lebih kuat. Jalan aspal modern merupakan hasil karya imigran Belgia Edward D. Smith di Columbia University di New York pada tahun 1872. Dia sukses merekayasa aspal dengan kepadatan minimum. Aspal itu dipakai di Battery Park dan 50th Avenue New York tahun 1872 dan Pennsylvania Avenue Washington DC pada tahun 1872. Jadi kesimpulannya pada saat ini sedikitnya 90% jalan utama di perkotaan selalu menggunakan bahan aspal. Jadi tadi yang saya jelaskan di awal itu sekilas pengembangan jalan raya di berbagai negara, di Skotlandia, kemudian di Romawi dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian baca atau kalian lihat materi, kalian baca-baca lagi. Nanti saya kirim atau kayak send ke Google Classroom. Nah ini tadi sejarah ya. Kemudian kita menyinggung sedikit terkait jenis atau konstruksi perkerasan. Nah ini mungkin yang lebih detail ada di teknik jalan raya 2. Jadi kalau teknik jalan raya 1 mungkin kita lebih, yang kemarin saya sudah jelaskan ya, nanti lebih detailnya itu di teknik jalan 2. Jadi ini saya memberikan gambaran awal aja supaya nanti ketika kalian mendapatkan teknik jalan raya 2 jadi sudah paham, sudah ada sebagian atau kalian sudah mendapatkan ilmu di teknik jalan raya 1. Saya lanjutkan jenis konstruksi perkerasan. Yang pertama ada konstruksi perkerasan lentur atau yang disebut flexible pavement. Kemudian yang kedua ada konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement, dan yang ketiga yaitu konstruksi perkerasan komposit atau composite pavement. Di sini kombinasi antara lentur dan kaku ini namanya komposit. Nah ini ada 3 jenis konstruksi perkerasan. Apa sih perbedaan antara perkerasan lentur dan kaku? Kalau kalian melihat di sini ada variabelnya. Yang pertama dilihat dari bahan pengikatnya, yang kedua dari repetisi beban, yang ketiga dari penurunan tanah dasar, yang keempat dari perubahan temperatur. Di sini perbedaan perkerasan lentur dan kaku. Kalau bahan pengikat dari perkerasan lentur itu aspal, sedangkan perkerasan kaku itu adalah semen atau beton. Kemudian kalau dari sudut repetisi beban, maka perkerasan lentur itu timbul routing atau lendutan pada jalur roda. Nah ini sering juga terjadi di jalan raya yang ada di Indonesia. Kemudian kalau perkerasan kaku timbul rata-rata pada permukaan. Kemudian pada variabel penurunan tanah dasar itu perkerasan lentur itu cirinya atau perbedaannya jalan bergelombang mengikuti tanah dasar. Kalau pada perkerasan kaku bersifat sebagai balok di atas peletakan. Kemudian selanjutnya perubahan temperatur, ini terkait dengan kelembapan dan lain sebagainya. Kalau perbedaannya di perkerasan lentur adalah modulus kekakuan berubah, timbul tegangan dalam kecil. Jadi kekakuannya itu berubah, yang timbul tegangan dalam kecil. Kemudian kalau perkerasan kaku modulus kekakuan tidak berubah, timbul tegangan dalam yang besar. Jadi di sini beberapa hal secara singkat apa perbedaan perkerasan lentur dan kaku. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau kita melihat gambar dan perbedaan tadi, ini secara singkat yang pokok. Kemudian di sini juga ada perbedaan perkeras kaku dan lentur. Di sini dijabarkan lagi terkait dengan distribusi tegangan, kemudian susunan perkerasan, tebal subbase, kekuatan, perawatan, daya tahan beban seperti apa,
metode pengerjaannya seperti apa, dan bagaimana dengan biaya perawatan. Nah, kalau perkerasan kaku biasanya hanya pada sambungan biaya atau relatif kecil. Kemudian kalau lentur mahal karena bisa mencapai 2 kali lebih mahal dari perkerasan kaku. Nah, sini ada variabel, silahkan nanti kalian baca dan dipahami. Jika mengalami kesulitan bisa kalian gunakan di Google Classroom di kolom komentar. Silahkan kalian bertanya atau pada waktu kita nanti Zoom kalian tanyakan. Nah, itu sekilas ya. Nanti untuk selanjutnya ini saya jelaskan atau nanti saya jelaskan ya. Ada perkerasan kaku. Nah, keras kaku rigid pavement. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik. Dahulu mana, jalan atau perumahan atau permukiman dan permukiman? Nah, silakan kalian nanti tulis di Google Classroom. Misalnya alasannya apa? Misalnya saya jalan Pak daripada perumahan karena harus ada prasyarat terlebih dahulu baru timbul fasilitas atau perumahan. Nah, silakan masing-masing dari kalian menuliskan alasannya di kolom komentar setelah mata perkuliahan saya. Terima kasih. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.